sampai seseorang dengan palu datang ke arah mereka, dan ketika para peacemaker menyerang. Ini adalah isu ke-18 dari Absolute Superman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. 3000 tahun yang lalu di Mesir kuno, seorang bocah terdengar menceritakan kisah hidupnya di mana dia tinggal di Kemet the Black Land, sebuah tanah subur di tepi sungai Nil. Orang tuanya memberitahu kalau mereka sebenarnya berasal dari timur di daerah bernama Khandak, tapi itu sebelum mereka diseret pergi untuk menjadi budak sang Firaun. Ibunya mati kelaparan di Blackland, ayahnya tewas dibakar karena kusta, saudara-saudarinya tewas karena infeksi yang membuatnya sendiri di sana, tanpa keluarga, tanpa tahu siapa nama aslinya, dan yang dia lakukan hanyalah bekerja menunggu kematiannya. Tapi meski begitu, dia tidak menunggu dalam diam, karena ketika seorang budak tua dipukuli oleh pengawas budak karena tidak bisa bekerja lagi, dia berusaha menghentikan mereka, mengatakan kalau budak ini sudah tua, dan mendengar itu, sang pengawas tersenyum sebelum membunuh budak tua itu, karena ucapan sang bocah benar, di mana budak itu sudah tua dan tidak pantas dipukuli. Tapi setelahnya, para pengawas itu langsung memukuli sang bocah. Karena satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh orang tuanya hanyalah sebuah nama, yaitu Teth Adam, yang memiliki arti orang kuat, sang bocah mulai merasa nama itu seperti sebuah ejekan karena dia tidak pernah kuat melawan para pengawas. Di saat malam, sang Firaun akan memakan makanan hasil perbudakan seperti kue manis bertabur kurma, sementara para budak hanya akan memakan kacang tumbuk dengan roti keras. Dan meski amarah menguasai hatinya, tapi dia tidak bisa menyangkal kebenaran bahwa tidak ada seorang pun, baik itu budak maupun raja, yang cukup kuat untuk mengubah dunia. Ketika Teth Adam setengah terlelap, suara wanita terdengar berseru-seru di luar, mengatakan kalau orang itu akan datang dan jangan putus asa karena penyelamat akan datang. Wanita itu menyerukan kalau orang itu akan meruntuhkan menara-menara para penguasa, membawa kebebasan bagi yang ditindas, dia akan datang meraung seperti badai dengan kekuatan layaknya sebuah pasukan meski dia hanya sendiri, dan dia akan memutus rantai perbudakan dengan kedua tangannya. Mendengar ucapan wanita itu, salah seorang budak menanyai omong kosong apa itu dan siapakah dia, yang dijawab sang wanita kalau dirinya hanyalah stranger, orang asing yang berjalan melewati bayang-bayang seperti phantom atau hantu yang dapat melihat melewati sejarah dunia yang diawali oleh Omega, awal dari segala hal, dan karena itu dia juga bisa melihat masa depan. Sang Absolute Phantom Stranger ini mengatakan kalau orang itu akan berbeda dari yang lain, dengan mata api dan kekuatan di luar nalar, memiliki kekuatan dari langit itu sendiri, dan dia akan berjalan di atas awan dengan bebas, tapi juga akan berjalan di antara mereka. Dia akan mengenakan debu dari tempat asalnya, dan ketika dia datang, maka dunia baru akan bangkit bersamanya, sebuah zaman keajaiban akan datang, dan era kepahlawanan akan tiba. Mendengar itu, Teth Adam yang tidak pernah berdoa pada dewa merasa itu tidak berguna mulai berdoa di malam itu dengan kasar, bahkan lebih seperti makian daripada berdoa. Dia memohon kepada siapapun yang ada di surga maupun neraka, tapi daripada menunggu jawabannya, dia bersumpah untuk mencari jawabannya sendiri atau mati ketika mencobanya. Setelahnya, Teth Adam melewati segala rintangan agar bisa kabur dari kamp perbudakan, dan ketika sampai di Tanah Merah, dia tahu kalau para pengawas budak pasti tidak akan mengejarnya dan menganggap kalau dia sudah mati. Tapi di momen itu, Teth Adam juga merasa kalau mereka sepertinya benar. Dia ragu apakah dia bisa bertahan dan mulai semakin meragukan eksistensi para dewa ataupun penyihir yang tinggal di gurun. Dia dengan marah menganggap kalau para dewa hanyalah kebohongan. Dia menantang para dewa untuk membunuhnya kalau mereka ada. Tapi sesaat kemudian, cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebuah pesawat muncul sambil mengatakan kalau mereka adalah penyihir gurun, tapi
menyuruhnya pergi karena tidak ada permintaan yang akan dikabulkan. Dengan marah, Tess Adam menolak itu karena dirinya akan menjadi penyelamat yang dunia butuhkan, tidak peduli apa bayarannya. Dan mendengar itu, Tess Adam langsung ditarik ke pesawat mereka, di mana pesawat itu ternyata milik Brainiac dengan sekelompok Brainiac berada di sana. Melihat Tess Adam hanyalah budak lainnya yang ingin kebebasan, para Brainiac itu merasa bosan karena ambisi manusia terlalu sepele dan mereka pun berniat mengubah Tess Adam menjadi unta. Tapi melihat kemarahan dan ambisi di pikiran Tess Adam yang sudah mendarah daging, mereka mulai tertarik padanya. Itu membuat mereka berencana bereksperimen padanya, tapi karena badannya terlalu kurus, mereka sempat bingung sampai akhirnya mereka ingat akan barang yang mereka temukan di black hole, yaitu Father Box. Mereka memutuskan untuk melihat bagaimana benda itu akan membunuhnya, dan mereka meminta Tess Adam untuk mengucapkan kata ajaibnya kalau dia mau keinginannya dikabulkan. Di masa sekarang, Kal-El terlihat sedang teleponan dengan Jimmy Olsen sambil bermain dengan Parasite yang sekarang jinak karena diberi makan. Kal menanyai Jimmy yang sekarang bekerja di Daily Planet soal Lois, tapi Jimmy memberitahunya kalau Lois tidak melanjutkan interviewnya kemarin yang membuat Kal segera menghubunginya. Ternyata saat ini Lois sedang memburu Talia di gedung Lazarus untuk membalaskan dendam kematian ayahnya yang membuat Kal berusaha menghentikannya dan melacaknya menggunakan jam tangan yang dia berikan, tapi Lois yang tahu itu langsung melepaskan jam tangannya. Di sisi lain, Talia terlihat membawa Ra's al Ghul ke Lazarus Pit terakhir setelah yang lainnya dihancurkan takut disita pemerintah. Talia pun menyuruh Ra's bergegas takut agen Gates datang. Dia ingin Ra's kembali seperti semula agar mereka bisa kembali bangkit dan menghajar si pengkhianat Brainiac. Ra's pun berterima kasih pada Talia karena telah membawanya ke sini karena dia harus melakukan apa yang harusnya dia lakukan, yaitu menghancurkan semua Lazarus Pit. Talia pun terkejut sekaligus bingung melihat kelakuan ayahnya, dan Ra's memberitahu kalau dia telah salah selama ini yang baru dia sadari setelah dia berada di akhir hayatnya, dan dia berdoa untuk bisa menebus itu yang diawali dengan menghancurkan mesin menjijikan ini. Melihat itu, Talia segera menghentikannya, menanyai apa yang Superman lakukan padanya, dan tidak terima melihat Ra's al Ghul yang dia kenal menjadi seperti ini. Ra's pun berusaha menenangkan Talia, serta membujuknya untuk berubah sepertinya, tapi Talia mengacungkan pedangnya karena Lois tiba di sana. Talia pun mempersilahkan Lois membunuh ayahnya, tapi ketika Lois berkata kalau dia ingin membunuh Talia, Talia tertawa, berkata kalau Lois butuh pasukan untuk membunuhnya, tapi sesaat kemudian tembok di sebelah mereka hancur dan Superman muncul dari sana menyuruh mereka meletakkan senjata. Tapi meski Superman muncul, Talia tidak takut sedikit pun, bahkan menyuruhnya untuk pergi, dan ketika Superman menggertak, Talia malah menantangnya karena yang akan Superman lawan bukanlah pedangnya. Di sisi lain, sekelompok Peacemaker terlihat menunggu perintah Talia sampai seseorang dengan palu datang ke arah mereka, dan ketika para Peacemaker menyerang, orang itu dapat dengan mudah menghentikan peluru-pelurunya, melempar balik peluru-pelurunya sebelum dia menghajar para Peacemaker serta menghancurkan sumber daya dari armor-armor mereka. Seorang Peacemaker pun bingung kenapa dia bisa tahu itu dan siapakah dia, yang dijawab orang itu kalau dirinya lah yang menciptakan armornya. Kembali ke Superman, Ra's al Ghul memohon pada Talia untuk menarik Father Box dan menghentikan semua ini, dan selagi mereka berdebat, Superman terlihat kesulitan melawan pengaruh Father Box yang mulai merasuki kepalanya. Ketika Talia mulai menyerang Lois, orang dengan palu tadi tiba-tiba muncul menyerang Ra's al Ghul dan berkata kalau ini adalah hari kematiannya.
Di saat yang bersamaan, Superman mulai melawan Father Box dengan kekuatan fisiknya, membuat Father Box-nya terlempar menghantam peti-peti di sana, dan melihat itu, Ra's menyuruh Talia segera menarik Father Box karena tidak boleh ada pertarungan di sini, dan apakah Talia lupa siapa yang tersegel di sini? Tapi karena terlambat, Father Box yang terpental menghancurkan salah satu peti di sana, di mana peti itu memiliki tanda petir, dan sesaat kemudian, sebuah ledakan terjadi. Suara dari Teth Adam juga kembali terdengar, di mana Teth Adam mengatakan kalau dirinya adalah bocah dari The Black Land yang menjadi raja, yang seharusnya membawa perdamaian abadi, tapi dia dihianati, dia dikubur karena dunia saat itu belum siap akan kehadirannya. Dan sekarang, mari kita lihat apakah dunia saat ini sudah siap untuk King Shazam.